gini dong sak. Aku cuma nolak lagi doang. Woi kawan. Hai Sobat SP, kembali lagi di channel YouTube kita Suara Kinasi. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sukacita. By the way, biar selama pandemi harimu tetap produktif, kami mau ajak kamu bikin nutrisi tanaman bareng Bu Herni nih. Beliau perempuan petani asli dari Kulon Progo, Yogyakarta. Cus, ditonton sampai akhir ya guys. Oh ya, jangan lupa sebelumnya like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya ya, agar kami semakin semangat dalam menyebarkan informasi bermanfaat dan juga kamu tidak akan terlewat oleh konten-konten menarik lainnya dari kita. So, stay tune, selamat menonton! Hari Tani Nasional. Baik, selamat sore ibu-ibu. Saat ini kita akan mempraktekkan membuat nutrisi tanah. Sama dengan manusia, tanah juga memerlukan nutrisi agar semua tanaman yang tumbuh di atas tanah nanti tumbuh dengan baik, sehat, sehingga menghasilkan gizi nutrisi yang lebih baik. Nanti kita akan praktek sesuai dengan proses pertumbuhan tanaman. Tanaman memerlukan pertumbuhan daun, pertumbuhan batang, pertumbuhan bunga, kemudian pertumbuhan buah. Oleh karena itu, kita akan membuat nutrisi dari daun untuk nanti diterapkan untuk masa pertumbuhan daun. Caranya, daun ini nanti diiris kecil-kecil juga dengan batangnya, kemudian ditambahkan dengan gula. Ukurannya daun misalnya 1 kilo, gula jawanya 1 kilo. Caranya, silakan Ibu Rofi, paling bawah sendiri dikasih gula sedikit-sedikit. Nah, terus nanti atasnya dikasih daun yang sudah dicincang. Minta kemudian daun ini mengandung nitrogen, jadi bisa juga diganti misalnya dengan daun-daun yang lain yang tumbuh di sawah, bisa juga dipakai sebagai pengganti dari kangkung, bisa diganti juga dengan seledri atau tanaman yang serumpun juga dengan kangkung yang sering tumbuh di sawah. Paling bawah kita taruh gula kelapa yang sudah dicincang. Kalau tidak ada gula kelapa bisa diganti dengan gula pasir atau tetes tebu, tapi yang alami atau yang organik adalah gula kelapa, karena jarang orang memperlakukan budidaya kelapa dengan cara-cara yang konvensional. Kemudian gula kelapa, atasnya kangkung yang sudah dicincang. Kangkung bisa diganti dengan seledri, bisa diganti dengan tanaman-tanaman yang serumpun dengan kangkung yang tumbuh di sawah. Setelah kangkung bersap lagi, kita tambahkan lagi gula kelapanya. Monggo Ibu. Sampai rata atasnya. Tambahkan langsung aja.
karena buahnya banyak. Atasnya catatannya harus tertutup rata dengan gula yang sudah diiris kecil-kecil, karena kalau sudah diratakan gula nanti akan jadi semuanya, kalau tidak nanti akan tumbuh ulat-ulat. Karena itu harus rata dengan gula. Setelah itu di masa pertumbuhan tanaman memerlukan penambahan untuk nutrisi batang. Kita bisa buat dari batang pisang. Yang kita pakai sama, paling bawah kita gunakan gula kelapa, taruh di bagian paling bawah. Terus atasnya pelepah pisang atau sering disebut gedebok. Ini banyak mengandung kalium juga. Terus enggak sampai banyak-banyak, kita tambahkan lagi gula, kita bersap-bersap. Ini wadah kurang gede ini, cukup wadah. Kita pakai 3/4 saja, nggak usah penuh-penuh. Terus paling atas ditutup dengan gula. Nanti kira-kira 2-3 hari kita cek, kalau kira-kira ada yang nggak rata dengan gula, agak kita tekan. Jadi yang muncul di atas, di permukaan atas, gula sama air. Setelah kita membuat nutrisi batang sesuai dengan tahap pertumbuhannya, kita siapkan nutrisi buah. Bisa diambilkan dari buah-buah yang banyak mengandung air, misalnya pepaya, misalnya jambu biji atau jambu dersono, atau apa saja pisang yang ada di sekitar kita. Jadi bahannya yang sudah ada, sedikit mungkin membeli dari luar, tapi ambil dari sekitar kita yang sudah tersedia. Nah, caranya sama dengan proses pembuatan nutrisi daun maupun nutrisi batang. Paling bawah kita taruh gula yang ditaburkan. Kemudian atas kita taruh buahnya yang sudah dicincang atau diiris kecil-kecil, bersap. Kalau terlalu tebal, tambah lagi dengan gula atasnya. Diratakan, kemudian tambah lagi dengan buahnya, terus bersap terus sampai selesai. Nanti kira-kira hanya sampai 3/4 dari bahan yang kita siapkan. Sebenarnya lebih bagus kita menggunakan bahan-bahan yang berasal dari tanah, sehingga istilahnya bisa ada tempat untuk bernafas, kalau istilahnya untuk manusia. Tetapi kalau tidak ada, ya kita gunakan bahan yang ada saja. Nanti sampai ukuran 3/4. Paling atas sama dengan juga nutrisi yang lain kita tutup dengan gula. Kita setelah membuat nutrisi buah dari jambu, kita gunakan, kebetulan pas ada buah dari pepaya, kita gunakan, tidak perlu dikupas, bisa bersama dengan kulitnya, bisa bersama dengan bijinya, semuanya bisa digunakan. Jadi untuk buah semuanya tidak perlu dikupas. Sama prosesnya untuk buah pepaya, paling bawah dikasih gula. Paling atas pas gula. Jadi paling atas seperti ini dikasih gula.
kira-kira 2 atau 3 hari kita cek. Kalau ini gulanya belum rata, agak kita tekan sehingga nanti muncul gula yang sama buah yang sudah berair, sehingga nanti ulat-ulat tidak akan naik. Setelah itu kita tutup dengan kertas yang belum ditulisi, seperti ini, kertas HVS atau kertas pada larang yang masih ada pori-porinya, sehingga ini gula ini kan merupakan makanan mikroorganisme yang berasal dari buah. Kalau dengan kertas yang dari pada larang itu masih hidup, hewan-hewan yang ada di sini masih hidup, ada kehidupan di sini. Kemudian kita ikat. Ikatnya darurat, adanya apa yang ada di sekitar kita bisa kita pakai. Ya, ini aja cukup. Samping bisa disebut dengan nutrisi, bisa juga disebut dengan EM lestari. Biasanya kita beli untuk fermentasi itu EM4, tapi kita bisa buat sendiri. Kita bisa buat EM, namanya EM lestari, karena kalau kita terapkan ini akan membuat tanaman tumbuh dengan baik, ada kehidupan di situ. Biar tidak keliru, tepinya kita kasih nama, misalnya ini adalah nutrisi dari buah. Nutrisi buah. Kita membuatnya lebih dari 1, semakin banyak semakin lengkap. Kemudian untuk nambah nutrisi bisa kita tambahkan namanya NPK, itu untuk membuat hasilnya juga lebih bagus, batangnya juga lebih kuat, kemudian kandungan nutrisinya juga lebih lengkap. Bahan-bahannya bisa digunakan NPK itu N bisa digunakan dari ikan yang ada di sekitar kita, apa yang ada. Kita ini pakai dari lele. Kemudian lele bisa dicampur sama dengan nutrisi yang tadi dengan gula, ini sama juga prosesnya. Kemudian semuanya digunakan, jadi tidak usah dipisahkan antara daging dan durinya, semuanya bisa digunakan. Kemudian untuk P itu bisa kita gunakan tulang hewan, misalnya kita dekat dengan tukang sate atau pas dekat dengan tempat-tempat penyembelihan hewan, tulangnya bisa kita pakai. Itu kalau misalnya biasa juga untuk pakan ternak itu kan dicampuri juga dengan tulang-tulang hewan yang sudah dilembutkan atau sudah diremahkan. Kalau untuk tulang hewan itu dibakar dulu sampai putih. Kira-kira kalau dipecah itu mudah remah. Campurannya kalau untuk tulang hewan, untuk P itu campurannya dengan cuka. Cuka itu kalau kita tidak beli, kita bisa buat dari air nira atau bahan untuk membuat gula kelapa, atau orang biasanya nyebut legen atau bisa menyebut badek, yang sudah didiamkan itu akhirnya nanti akan menjadi nira, akan menjadi cuka. Kemudian untuk K itu kita NPK, K-nya bisa kita gunakan cangkang telur. Cangkang telur bisa dari telur apa saja. Jadi kulit telur itu kita sangre, sangre. Ini kurang jelas karena ini kemarin sudah dikasih juga agak lembut.
ongsreng itu biasanya nanti bisa lembut sendiri. Kemudian kita tambahkan cuka. Sama dengan yang lainnya, bahan-bahan ini nanti bisa langsung digunakan, langsung diterapkan di tanah, atau bisa juga dipakai untuk bahan campuran kompos sebagai istilahnya sebagai fermentasi atau sebagai raginya kalau kita akan membuat kompos. Bisa diterapkan setelah 2 minggu, bisa disaring, diambil airnya, atau bisa langsung juga dengan bahan ini nanti bahan-bahan baik tulang maupun cangkang telur itu akan mudah remah setelah terkena air cuka. Bahan-bahan ini baik nutrisi daun, nutrisi batang maupun nutrisi bunga dan nutrisi buah baru kita pakai, kita campurkan sebagai bahan ragi atau sebagai bahan fermentasi. Contohnya saja misalnya 1 ember ukuran sedang itu kita campurkan dengan 2 sendok makan sebagai ragi saja, bisa untuk bahan campuran membuat kompos, atau bisa langsung kita siramkan ke tanaman yang sudah kita tanam. Misalnya saja ini saya nanam jagung, baru saja nanam sekitar 2 minggu, berarti itu pertumbuhan yang dibutuhkan adalah pertumbuhan daun, yang kita terapkan adalah nutrisi dari bahan daun. Kemudian pertumbuhan batang nanti kita terapkan yang pertumbuhan batang. Demikian juga hampir berbunga, berarti yang kita terapkan nutrisi bunga. Setelah mau berbuah yang kita terapkan nutrisi buah. Tapi dari bahan-bahan ini semuanya juga bisa dicampur untuk bahan membuat kompos. Ditambah juga dengan NPK ini untuk memperkuat batang, tidak mudah roboh, tidak mudah kena angin, itu bisa langsung diterapkan di lahan. Mereka akan beradaptasi sendiri dengan mikroorganisme yang sudah ada di dalam tanah. Mereka akan hidup secara harmonis di situ setelah kita terapkan. Jadi saya sampaikan kalau bahan-bahannya ini lebih lengkap, berarti hasilnya juga akan lebih lengkap. Berarti nutrisinya juga akan lebih lengkap. Sama juga dengan manusia. Kalau kita makan ada karbohidratnya, ada proteinnya, istilahnya ada 4 sehat 5 sempurna, atau kita makan gado-gado, itu kan lebih lengkap. Jadi nanti yang akan dihasilkan, misalnya kita nanam kacang panjang, juga pasti kacang panjangnya rasanya juga akan lebih enak, lebih manis, dan juga kandungan nutrisinya pasti juga akan lebih lengkap. Nutrisi yang kita terapkan di tanaman maupun di tanah sebenarnya prosesnya sama saja kalau kita merawat anak. Kalau anak kita kasih makanan yang lengkap, 4 sehat 5 sempurna, tambah nutrisi, pasti anaknya lebih ceria, lebih sehat, lebih cerdas tentu saja dibandingkan dengan kalau yang dikonsumsi itu hanya 1 atau 2 macam saja. Demikian juga dari bahan-bahan ini, kalau kita uji secara lab, pasti yang hanya 1, 2 atau 3 macam saja dibandingkan dengan yang lebih lengkap, hasilnya juga pasti akan lebih bagus yang berasal dari berbagai macam bahan yang kita gunakan. Baik ibu-ibu, bahannya mudah didapat di sekitar kita, semuanya ada, murah, dan hasilnya pasti juga lebih bagus. Mari kita lestarikan lingkungan kita dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Pasti nanti generasi kita, keluarga kita akan lebih cerdas, lebih sehat, dan pasti akan lebih ceria. Ayo semangat! Lebih bagus dari sini sayang. Di atas ya sesama cabai yang Tapi bagus backgroundnya sana tuh. Makanya Ada pondoknya lagi. gus ngeri nunjukin gue peso. Memangnya Iya, aku ambilin dong sak. Aku cuma nolak lagi doang. Woi kawan. Ini nutrisi telur, ekor cangkang telur ya? Iya. Kang telur sama lele. Gitu situ. Rumput. Menjalar rumput kangkung maksudnya. Tahu bedanya kangkung? Biar Mbak Dina aja lah. Nutrisi ini itu kita
ambil airnya kita saring. Terus ampasnya kan bisa kita pakai untuk campuran kompos atau kita langsung. Kalau sudah ditaruh kan misalnya di botol aqua atau apa, atasnya itu sebenarnya yang ideal dikasih jerami itu loh Mbak. Oh iya, iya. Kalau jerami kan yang Ada pori-porinya. betul. Suatu saat kalau misalnya kita mau untuk pameran atau untuk ini loh produk dari kelompok macam ini bisa dibagi. Kalau yang di Toraja tak ajari kayak gini, sekarang dia udah jual Mbak. Per botol itu 20.000. Per botol aqua yang ukuran sedang. Tapi yo hasilnya memang bagus. Tak terapnya yang di lahan sana yang dulu dipinjam satu. Mana? Apa? Ini pisang ya? Belum pisang, Mbak ya? Pisang. Cabut aja. Bukan pisang itu. Temu-temu itu. Udah tunggu tuh temu. Masukin lagi. Temu itu jenis temu rusak. Oh, temu Namanya rusak. kalau di jamu yang temu-temu nggak dipakai itu temu rusak namanya. Tapi bisa digunakan untuk obat hewan. Buat hewan nih. Hewan ngapain, Bu? Sapi. Oh, sapi, kambing, ayam. Kucing.